Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Anis di Lensa Realita. Dan akhir-akhir ini kembali ramai nih dibicarakan di media sosial soal super flu. Katanya tuh lebih parah dari flu biasa. Penyembuhannya lama dan bikin badan tuh bener-bener drop. Nah hari ini Lensa Realita bakal bincang-bincang dan mengupas tuntas nih. Apa sih sebenarnya super flu itu dan apa bedanya sama flu biasa? Nah, untuk pembahasan lebih mendalam mengenai virus super flu ini, sudah ada di samping saya Bapak Ahmad Samsuri, NSMH, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Selamat pagi Bapak, gimana kabarnya? Pagi, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, mengenai istilah super flu ini Pak, kan terdengar agak seram nih ya. Kayak virus yang punya kekuatan super nih. Sebenarnya nih ya Pak, secara medis ada nggak sih istilah itu sendiri Pak? Baik, ya begini sebetulnya. Perlu kami luruskan dulu bahwa istilah super flu itu sebetulnya adalah flu biasa yang sudah bermutasi menjadi varian baru, yaitu H3N2 atau subclat K istilahnya. Sebenarnya flu-nya itu adalah influenza A. Ya. Jadi istilah super flu itu di kami, super flu yang memang marak sekarang itu memang tidak ada. Yang ada itu adalah influenza A varian baru itu H3N2 atau subclat K. Itu yang ada di kami. Ini perlu kami luruskan dulu biar masyarakat nggak panik nih ya. Iya, soalnya kan ramai nih di media sosial mengenai super flu nih. Takutnya saya sendiri yang mendengar, waduh super flu, kayaknya ini penyakit yang berbahaya nih, kayak gitu. Takutnya nanti ada kesalahpahaman saat mendengar bincang-bincang mengenai super flu ini, Pak, kayak gitu ya. Baik, kalau flu biasa nih ya, Pak, itu kan biasa kayak batuk, terus meler gitu kan. Nah, perbedaannya dengan super flu ini apa Pak? Mungkin ada perbedaan signifikan dengan flu biasa dan super flu ini Pak? Baik ya, gini. Perlu juga saya jelaskan ya, meskipun mungkin tidak terlalu panjang, lebar, namun bisa dipahami oleh seluruh masyarakat. Jadi perbedaan flu biasa dengan istilah yang sekarang sedang viral atau booming yaitu super flu itu sebetulnya sama. Cuma mungkin karena flu-nya yang berat, ya, jadi gejalanya juga akan lebih berat lagi. Kalau flu biasa itu mungkin hanya dengan 1 minggu kita sudah mengkonsumsi obat flu dan ditambah dengan vitamin itu mungkin kita sudah agak lumayan. Gitu. Kalau yang demam diistilahkan super flu itu demamnya agak lebih tinggi lagi, bisa sampai dengan 39 derajat Celcius dari demamnya itu. Disertai dengan yang pertama adalah disertai dengan menggigil, nyeri seluruh badan, persendian, sakit semuanya itu. Terus nafsu makan juga berkurang. Yang ketiga adalah sakit di tenggorokan. Gitu. Kalau yang namanya flu berat atau diistilahkan sekarang yaitu super flu. Super flu. Ya. Begitu Mbak. Jadi istilahnya ke Bapak itu bukan super flu ya anggapan, tapi flu berat. Flu berat, gitu. Istilahnya flu berat. Biar nggak terlalu menakutkan benar, nih. Kayak gitu ya Pak. Terus nih Pak, buat kita nih yang lagi sehat atau mungkin nih mulai ngerasa nggak enak badan karena sikon cuaca yang seperti ini sekarang ini, sebenarnya apa yang harus kita lakukan Pak agar nggak terkena penyakit flu berat atau super flu ini Pak? Baik, sebetulnya meskipun kita dalam kondisi sehat, ya, apalagi dalam cuaca yang ya agak ekstrim sekarang ya, musim penghujan yang tidak menentu, panas, kadang-kadang disertai dengan angin yang kencang dan sebagainya. Yang pertama yang harus kita waspadai adalah menjaga kesehatan tubuh sendiri. Yaitu yang pertama dengan mengkonsumsi banyak air, ini penting. Ya, asupan air juga itu penting ya. Jangan terlalu banyak tapi ada ukurannya. Minimal itu adalah 2 liter dalam sehari.
Yang kedua yaitu konsumsi juga vitamin. Jangan hanya makan saja, tapi kita enggak pakai sayur dan sebagainya. Ya benar, 4 Itu. sehat Ini 5 juga sempurna gitu ya Pak. benar, 4 sehat 5 sempurna. Ya kalau memang enggak sempurna, enggak pakai susu juga enggak apa-apa. Yang penting ada sayur. Oh Ya, iya. itu yang penting yang pertama. Karena itu juga penting bagi kita untuk menambah imun, daya tahan tubuh kita. Apalagi bagi masyarakat yang mempunyai komorbid, ini lebih rentan lagi. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Contoh seperti kita atau orang tua kita atau saya lah ya punya komorbid, punya DM. Itu ya, DM itu kencing manis. Oh Ya, iya. terus punya riwayat HT, hipertensi, punya riwayat GGA atau GGK, gagal ginjal akut atau kronis. Ini komorbid namanya. Punya sudah terdetek kita punya penyakit jantung. Ini juga punya komorbid. Ya, ini yang lebih harus waspada itu kepada teman-teman atau masyarakat yang mempunyai komorbid atau penyakit penyerta. Di samping itu, komorbid ini tidak memandang usia. Iya. Iya benar-benar banget Remaja Pak. itu, dewasa, apalagi yang lansia ini ya. Iya lebih rentan. Lebih gitu. rentan lagi kakek nenek kita, orang-orang lansia, ini lebih rentan lagi. Ya ini yang perlu kita harus waspadai. Mereka harus tambah asupannya, gizinya, iya, vitaminnya ditambah juga. Agar apa? Agar imun, ini ya, imun, daya tahan tubuh mereka itu bisa bertambah dan mereka akan kebal terhadap virus-virus yang memang flu ini sudah terbiasa menyerang kita. Bahkan 1 bulan, kadang 2 kali kita diserang. Ya, kadang memang kalau daya tahan tubuhnya, ya kadang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru terserang. Nah ini ya. Karena apa? Flu ini flu biasa yang sudah menjadi katakanlah apa ya, kalau seperti makanan, asumsi masyarakat umum pada umumnya. Cuma sekarang lagi yang viral itu katanya super flu dan sebagainya. Ini yang membuat mungkin masyarakat agak panik. Jadi jangan panik lah, jangan panik. Ini hanya flu biasa. Itu flu biasa aja, Pak. Berarti yang punya penyakit penyerta lebih rentan kayak gitu. Betul, ya Pak. ya. Kayak yang sudah lanjut usia, mungkin yang sudah dewasa, apalagi yang punya hipertensi nih. Nah itu lebih rentan, apalagi dengan cuaca yang seperti ini kan ya Pak. Nggak nentu gitu, kadang hujan, kadang panas. Ya benar-benar. Dan gini Pak, menurut data yang saya peroleh sendiri bahwa di Jawa Timur itu ada 8 kasus yang sudah ditemukan dari superflu ini Pak. Apakah menurut Bapak superflu ini akan meningkatkan risiko kematian mungkin Pak? Begini Mbak, sesuai dengan surat edaran yang kami terima dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian nih, pada tanggal 7 Januari kemarin, terkait dengan kasus ya, bukan superflu istilahnya, kami tidak akan ngomong superflu nih ya. Flu berat nih. Berat bukan ya, flu berat ya, flu berat ini atau influenza tipe A ini itu memang yang sudah bermutasi ke H3N2 ini istilahnya yang diperiksa seluruh Indonesia itu jumlahnya adalah 62 kasus. Yang reaktif 62 kasus. Dari 62 kasus tersebut, setelah dikirim sampelnya yang 62 itu sesuai dengan rilis yang kami terima, itu ke Jakarta melalui laboratorium WGS namanya, itu yang reaktif itu 32 kasus. Nah, dari 32 kasus itu yang ada di Jawa Timur kasusnya itu sebanyak 18 kasus. Dari 32 nih yang diperiksa ke Jakarta. Iya. Itu. Jadi alhamdulillah kalau kita insya Allah di Sumeneb, di kabupaten kita Sumeneb insya Allah belum ada kasus sama sekali. Belum ada gitu, masih nihil ya. Mudah-mudahan memang nggak ada nanti ke depannya gitu ya Pak. Tapi perlu dicatat nih ya, perlu dicatat juga untuk masyarakat ketahui bahwa ini bukan super flu, tapi influenza tipe A atau influenza A atau H3N2 atau subclad K. Ya, kami tidak punya istilah super flu. Itu Mbak, itu Mbak. Baik Pak. Nah, mengenai virus yang sudah jadi perbincangan hangat nih ya Pak, mengenai flu berat
bukan super flu ya Pak, flu berat nih. Apa nanti langkah Dinas Kesehatan ke depannya Pak? Antisipasinya agar masyarakat yang ada di Sumeneb ini janganlah sampai terkena kayak gitu Pak. Seperti apa mungkin? Baik Mbak, sebelum memang viralnya namanya super flu ini, kami terutama di bidang kami melalui arahan dari Kepala Dinas sudah memberikan informasi kepada seluruh PJ di puskesmas dan rumah sakit. Kami PJ itu adalah PJ penanggung jawab ISPA, Mbak. Karena penanggung jawab ISPA ini yang masing-masing berada di puskesmas itu mempunyai tanggung jawab terkait dengan seluruh penyakit yang ada hubungannya dengan flu ini. ISPA itu singkatan dari infeksi saluran penyakit atas. Jadi termasuk hidung nih, ya, hidung. Ya, ada hubungannya dengan influenza. Nah, itu kami minta kepada seluruh PJ yang ada di Kabupaten Sumeneb, di semua puskesmas untuk lebih memantau lagi kasus-kasus flu yang ada di masing-masing puskesmas. Apakah ada peningkatan? Sejak Desember sudah kami umumkan kepada seluruh teman-teman, dan alhamdulillah di Januari kemarin tanggal 5, laporan dari teman-teman tidak ada peningkatan kasus yang signifikan mengenai flu ini. Mengenai kasus flu yang ada di puskesmas. Ya, termasuk ispanya, batuk, pilek dan sebagainya. Yang kedua, kami juga meminta informasi data ke rumah sakit, terutama yang ada ICU-nya. Ya, karena apa? Kadang-kadang ya, ISPA atau flu yang berat ini biasanya disertai dengan sesak nafas, sehingga memerlukan ruangan yang lebih intensif lagi, seperti di ICU, dirujuk ke ruangan ICU. Tapi alhamdulillah sampai juga di Januari ini belum ada laporan terkait dengan peningkatan kasus tersebut. Ini yang pertama, Pak. Sehingga teman-teman di puskesmas alhamdulillah sudah sedia, ya. Obatnya sudah tersedia, SDM-nya sudah tersedia, baik itu penanggung jawab programnya maupun dokter konsultan dan yang ada di masing-masing puskesmas, sehingga masyarakat tidak usah khawatir lagi. Berarti untuk antisipasi maupun pencegahannya Dinas Kesehatan itu sudah benar-benar mempersiapkan gitu ya, betul, Pak? Mbak, betul. Jadi jauh hari sebelumnya sudah kami informasikan kepada seluruh puskesmas. Semisal nih Pak, ditemukan di Sumeneb ada pasien yang mengidap flu berat nih, apakah nanti penanganannya itu sama seperti COVID atau seperti ruangannya dibedakan kayak gitu Pak? Ini lagi ya, ini juga harus menjadi menjadikan informasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ya benar. Bedakan antara COVID dan flu berat ini, ya. Jadi super flu atau flu berat ini bukan virus atau penyakit baru, ya. Jadi bukan penyakit baru seperti COVID kemarin itu yang melanda kita seluruh dunia, ya. Jadi flu biasa. Jadi penanganannya sama dengan flu biasa. Cuma mungkin saran kepada seluruh masyarakat yang sudah mempunyai gejala flu. Oh, ini tidak sembuh nih, sudah diobati, beli obat di apotek, di toko obat dan sebagainya belum sembuh. Periksalah ke puskesmas atau paskes yang terdekat. Kenapa? Di vaskes, di puskesmas kami sudah tersedia semuanya. Mulai dari obat-obatannya, pemeriksaannya, mulai sampai dengan tenaga SDM-nya, apakah itu perawatnya maupun dokternya. Sudah insya Allah sudah mereka teman-teman di puskesmas sudah mumpuni. Dan pergunakanlah puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Apalagi sekarang semua sudah serba gratis, Mbak. Iya, benar, Hanya Pak. menunjukkan KTP saja kita sudah dapat fasilitas pengobatan dan pemeriksaan. Apalagi yang kurang, ya. Kami sebagai pelayan insya Allah akan memberikan layanan yang maksimal. Jangan hanya flu, dan lain-lain pun insya Allah teman-teman sudah maksimal sesuai dengan arahan dari Kepala Dinas kepada kami. Iya, memang harus dipersiapkan gitu ya Pak, masalah Mbak. Kesehatan, apalagi menyangkut nyawa seseorang kayak gitu kan ya Pak. Ya. Baik, saya rasa itu sudah cukup ya mengenai informasi super flu nih, yang katanya lagi hangat-hangatnya diperbincangkan di dunia Indonesia. Kayak gitu ya Pak. Jadi bisa dikatakan kita jangan bilang super flu nih, karena takutnya masyarakat tuh takut. Waduh, super flu nih. Takutnya nanti kayak penyakit, kayak COVID-19 nggak nih? Makanya kita Lensa Realita di sini akan menjelaskan gimana sih tentang super flu itu. Sebenarnya
berbahaya nggak superflu itu? Baik, saya rasa sudah cukup ya Pak, informasinya sudah nyampe ke kita maupun ke masyarakat nanti. Satu tambahan sebelum nanti acara yang ditutup, yang pertama dan yang utama itu pada seluruh masyarakat, satu, jangan panik. Nah, benar. Jangan panik, tetapi tetap waspada. Waspadanya artinya bahwa apabila kita ada gejala-gejala flu, segeralah memeriksakan diri ke vaskes terdekat atau puskesmas. Yang penting jangan panik. Ini bukan virus baru. Ya, ini bukan virus baru, flu biasa. Ya, jadi itu masyarakat, harapannya kepada seluruh masyarakat jangan sampai panik, waspada. Kalau sudah ada bergejala dan sudah minum obat, beli di toko obat, di apotek dan sebagainya belum sembuh, usahakan setiap teman-teman sama masyarakat, saudara-saudara yang sudah bergejala flu, jangan lupa memakai masker. Masker itu adalah untuk menjaga agar kita tidak menularkan kepada keluarga kita, kepada teman kita dan sebagainya. Karena virus flu ini luar biasa, bukan ganasnya ya, cepat menular. Hanya dengan ngomong-ngomong seperti ini saja, ya. Kalau saya terkena flu, mbaknya paling antara setengah jam sampai dengan 1 jam, apabila daya tahan tubuhnya atau kondisinya tidak sehat atau lemah, dia akan segera tertular. Iya, Contoh benar. seperti kita di rumah, ya, seperti di rumah. Kita saja di rumah satu keluarga yang satu atau bapak ibu yang terkena flu, itu tidak akan selesai satu rumah. Kalau tidak satu rumah terserang semuanya. Kenapa? Ya karena penularan dari kita yang kita tidak pakai masker. Nah ini yang juga perlu minta tolong pada teman-teman, tolong ini diinformasikan selebar-lebarnya agar masyarakat paham terkait dengan apa sih flu itu, gitu ya. Mungkin itu, terima kasih Mbak. Ya, seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itulah tadi bincang-bincang mengenai penyakit superflu atau flu berat yang menjadi perbincangan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Syamsuri selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang sudah menginformasikan penyakit itu Pak, beserta para penanganannya. Saya Anis, sampai jumpa di perbincangan Lensa Realita selanjutnya. Sampai jumpa. Nah.